Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mau membeli kursus Laravel dan juga Kotlin Android. Dengan cara seperti ini teman-teman juga turut mendukung konten kreator dari LASD dan juga konten kreator lainnya untuk terus berkarya lebih baik lagi. Oke, kita langsung ke materi. Kali ini kita akan belajar Kotlin Basic sebelum nanti kita masuk ke Kotlin Android. Untuk teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Irsad. Saya adalah seorang screencast kreator, bikin video tutorial kayak gini. Terus kemudian saya trainer juga, kemudian saya juga founder di LASD. Beberapa yang bisa saya highlight untuk latar belakang pekerjaan saya adalah Android developer sejak akhir 2016. Jadi pada bulan Desember 2016 tepatnya. Jadi bisa dihitung mulai dari 2017 ngoding Android sebenarnya. Kemudian selain itu saya juga aktif sebagai kegiatan volunteer seperti Android Kejar dan juga SMK Coding. Dan pada kesempatan mengajar lain untuk sebuah intensif kelas, saya mengisi training di Jakarta, yakni di Brandmatic atau teman-teman lebih kenalnya dengan ilmukomputer.com. Dan saat ini saya juga bekerja sebagai remote worker untuk sebuah startup di Bandung. 2 tahun belakangan ini saya aktif mengisi acara, entah itu topiknya non-teknis seperti konten kreator atau teknopreneur, dan juga aktif juga mengisi training atau workshop teknikal untuk materi Android, mulai dari dasar-dasar mengembangkan aplikasi sampai menjadi sebuah aplikasi Android yang siap dipublish di Play Store. Oke, kita balik lagi ke materi. Kotlin sebenarnya sudah diluncurkan oleh JetBrains mulai dari 2011, jadi sudah lumayan cukup lama. Kemudian Kotlin bisa jalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Kalau teman-teman pernah kuliah atau di SMK jurusan rekayasa perangkat lunak pernah menginstal NetBeans, itu kan sebelumnya harus menginstal JDK atau JRE ya. Nah, di situ sudah include JVM, Java Virtual Machine. Jadi kalau sudah pernah menginstal software tersebut, teman-teman bisa langsung ngoding Kotlin. Pada Google I/O 2017, itu Google mengumumkan bahwa Kotlin menjadi salah satu bahasa resmi untuk Android, dan sejak itulah Android menjadi populer. Bahkan beberapa orang lebih kenal Kotlin dari Android daripada dari JetBrains gitu ya. Padahal sebenarnya JetBrains udah bikin lama, cuman akhirnya Google meresmikannya menjadi bahasa resmi untuk Android, dan setelah diresmikan maka Kotlin menjadi semakin populer. Teman-teman yang belum tahu JetBrains mungkin bisa langsung dibuka di websitenya jetbrains.com, dan beberapa produknya banyak banget sebenarnya, cuman di sini saya cantumkan ada 3, yakni ada IntelliJ yang nanti kita akan pakai, kemudian yang populer lagi mungkin ada WebStorm, kemudian yang teman-teman dari web developer ada juga PHP Storm, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa langsung buka di jetbrains.com di bagian produk. Terus kemudian kenapa kita harus menggunakan Kotlin? Salah satunya adalah karena Conquist atau Kotlin itu lebih ringkas. Apalagi kalau dibandingkan dengan Java untuk di Android, bisa 50% lebih ringkas menggunakan Kotlin daripada menggunakan bahasa Java. Kemudian Kotlin juga aman. Kalau di Java untuk Android biasanya kita sering ketemu dengan null pointer exception yang bikin aplikasi jadi force close. Kalau di Kotlin itu kita kalau bikin variabel atau objek harus ada nilainya terlebih dahulu. Atau kalau tidak mau diberikan nilai di awal, maka kita harus memperbolehkan variabel atau objek tersebut null dari awal. Jadi kita memang ngasih opsi dia boleh null. Kemudian intropable. Intropable ini kita bisa ngoding Kotlin di dalam project Java, atau sebaliknya kita bisa bikin kelas Java di dalam project Kotlin, dan function yang ada di Kotlin bisa dipanggil di Java, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah tool friendly. Banyak editor atau IDE yang bisa digunakan untuk ngoding Kotlin. Kemudian untuk apa kita
ngoding menggunakan Kotlin, Kotlin bisa jalan di JVM seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian Kotlin juga bisa jalan di Android. Kemudian tidak hanya untuk mobile, tetapi Kotlin juga bisa jalan di browser, dan Kotlin juga bisa berjalan secara natif tanpa platform yang ketiga yang ada di sampingnya ini. Oke, kita masuk ke outline. Akan belajar apa aja kita nanti di materi basic Kotlin. Pertama, kita akan melakukan instalasi editor IntelliJ ya, yang sudah saya mention di awal tadi. Kemudian kalau tidak mau menggunakan IntelliJ, teman-teman bisa menggunakan online editor sebenarnya. Jadi untuk belajar basic Kotlin itu sangat mudah, bahkan teman-teman yang tidak mau melakukan instalasi software sama sekali. Beberapa materinya kita mulai dari entry point, bagaimana Kotlin berjalan ketika sebuah halaman tersebut dijalankan. Kemudian kita akan belajar function, kemudian variabel, kemudian membuat komentar agar mempermudah membaca code kita mungkin. Kemudian data types seperti angka atau huruf atau teks gitu ya. Kemudian kita juga belajar control flow. Di situ ada statement if, jika, if else gitu ya. Kemudian ada when juga. Kemudian kita belajar for atau looping. Kemudian kita juga akan belajar collection atau data list gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar data class. Kita membuat sebuah kelas untuk membaca collection lebih mudah. Kemudian kita akan belajar class, kemudian kita akan belajar init, kemudian kita belajar object. Kemudian kita juga akan belajar interface untuk membuat sebuah interaktor atau metode abstrak agar sebuah project lebih mudah dibaca. Kemudian yang terakhir kita akan belajar visibility modifiers. Bagaimana kita membuat sebuah modify, entah itu private, protected, atau public. Bagaimana mereka diakses, boleh diakses atau tidak. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.